Paman yang mirip dengan tokoh utama dari manga dewasa ini, hari ini bangkrut. Di dalam tasnya ada belasan kartu bank, tetapi semuanya saldo kurang. Saat itu, dia melihat kartu hitam lain di tangannya. Kartu ini bisa menukar sisa umur hidupnya untuk mendapatkan aset besar. Setelah dia memasukkan 6 digit kode, seorang bayi mekanik bertanya, apakah dia ingin melakukan transaksi? Ingin membuat kesepakatan. Saat konfirmasi, pupil pria itu berubah menjadi emas. Apakah kamu ingin memilih lawan? Begitu keluar dari bank, pria itu menjadi percaya diri dan tegak. Dia melambaikan kartu hitam di tangan. Sebuah mobil Rolls-Royce muncul di depannya, berhenti tepat di hadapannya. Oke. Setelah suara berhenti, sopir menginjak gas dan mengalihkan saklar, menembus dinding ke dunia emas. Jalan keuangan adalah tempat kerja populer bagi pemuda, di mana aset dan nilai masa depan diwujudkan sebagai pelayan. Pemenang duel pelayan menguasai aset dan nilai tambahmu diwujudkan sebagai pelayan. Setelah bertarung, pemenang menguasai aset si kalah, yang kembali ke dunia nyata. Paman ini bukan tokoh utama, jadi dia melawan Sangwo, lawan terkuat. Sangwo punya pelayan mirip manusia, semakin mirip, semakin kaya dia. Sangwo bisa melancarkan serangan monyet dengan aset miliaran. Ini mencerminkan penindasan kelas. Setelah kalah, paman merasa terhina dan singgungannya terhadap kenyataan, penghancuran kelas kaya miskin. Setelah kalah, sang paman tak tahan penghinaan dan bunuh diri berbaring di kereta. Getaran di kereta bawah tanah menimbulkan ketidakpuasan penumpang. Lihat. Bunuh diri, tampaknya sudah biasa di dunia ini. Mahasiswa Yuhe juga berpikir begitu. Keluarganya buruk, ayahnya hilang, ibunya bunuh diri. Dengan bantuan bibinya, dia masuk universitas. Dia bekerja 2 pekerjaan setiap hari dan hanya makan tanpa daging di taktum. Satu-satunya gadis yang berbicara dengannya mengundangnya ke pesta, tapi dia jujur, tidak mengalami perundungan sudah merupakan keberuntungan. Hari itu, dia bekerja di toko serba ada, dan muncul atasan yang dikenalnya. Dia memberitahu gadis itu bahwa besok adalah ujian akhir, dan datang untuk memberinya catatan belajar. Yuhe, yang biasanya merasa rendah diri dan sabar, tidak ingin melewatkannya. Dia ingin mengeluarkan uang untuk mengundangnya minum teh susu, tetapi gadis itu tiba-tiba berkata, "Selamat, ternyata dia sudah punya pacar, lalu apa artinya semua kebaikan ini untukku?" Ternyata dia sudah punya pacar? Apa artinya semua kebaikan ini untukku? Yuhe, yang biasanya rendah diri dan sabar, merasa tidak enak. Saat berpikir begitu, dia terkejut melihat saldo rekeningnya tiba-tiba menjadi 6 digit. Mahasiswa terbangun, saldo tabungannya bertambah 500.000, dan kartu banknya menjadi hitam dengan lubang. Di dalamnya, gadis kecil berolahraga, menambah saldo. Terkejut, dia ingin menarik uang, tapi dipaksa masuk mobil waktu ke dunia emas. Pria mirip badut memperkenalkan jalan keuangan, tempat uang jadi. Anak laki-laki itu tidak percaya, berencana menarik sedikit uang, tetapi dipaksa masuk mobil yang melintasi waktu ke dunia emas. Seorang pria mirip badut memperkenalkan ini sebagai jalan keuangan, di mana uang di kartu bank jadi pelayan. Pelayan merah di kartu anak itu bernama Matthew. Untuk uang, dia harus bertarung dengan pelayannya. Pemenang menguasai aset lawan, tapi serangan pelayan mahal. Wajib bertarung seminggu sekali. Jika tidak, untuk mendapatkan aset, kamu harus bertarung di sini dengan pelayan. Pemenang menguasai aset lawan, tetapi serangan pelayan memerlukan biaya. Sekali mengeluarkan api, bisa menghabiskan 10.000. Tidak bertarung juga tidak bisa. Pengguna wajib bertarung mingguan. Jika tidak, setengah aset disita. Untungnya, pelayan Matthew kuat. Tokoh utama dan Helian belum berlatih. Tapi Matthew mengalahkan pria gemuk bernilai 30 juta. Semakin banyak aset, semakin banyak cara. Semakin banyak aset yang dimiliki, lebih kuat. Namun, cara perhitungan aset di dunia keuangan sangat unik. Karena menghitung nilai masa depan orang sebagai bagian dari aset. Ini juga yang membuat Matthew begitu kuat. Dia justru mewakili Putri Yuhe di masa depan. Dan saat itu, seorang tokoh besar melihat pertarungan tadi. Dia menguasai aset senilai ratusan miliar di dunia keuangan. Dan senang menyadari bahwa ada orang kedua, setelah dirinya yang berhasil lolos tahap pemula dan memenangkan pertarungan. Saat ini aku bisa menggunakan kartu yang kamu ambil. Bosun, usai pertarungan, Asum Yuhe punya 30 juta, tapi dia tetap hanya makan mie, tambah 2 telur. Saat Dewi mengajaknya minum lagi, dia juga tidak menolak. Malam saat dia kerja paruh waktu di toko, dia menemukan uang yang diberikan 2 mahasiswi itu hitam. Dia kira itu uang mainan Bang Tiandi. Tapi orang sekitar tak sadar ada yang aneh. Seorang paman gemuk datang beli rokok. Yuhe menghindari kacamata hitam, beri banyak koin kecil. Paman tak senang, bersikeras ambil uang kertas hitam. Teriak ingin keluhan. Yuhe sedang kebingungan. Tiba-tiba seorang pria masuk. Dia adalah bos besar dari jalan keuangan. Dia langsung mengeluarkan 4 lembar uang tunai, meminta pria gemuk itu untuk cepat, lalu mengajak Yuhe keluar untuk berbincang sambil minum kopi. Ternyata, uang hitam itu adalah mata uang yang beredar di jalan keuangan. Dan 3 juta yang ditambahkan ke akun Yuhe juga berasal dari uang itu, yang tidak berpengaruh besar pada dunia nyata. Jadi dia disarankan untuk tidak terlalu memikirkannya. Setelah dibujuk oleh bos itu, Yuhe perlahan-lahan menerima pengaturan ini dan mulai mengikuti duel aset sekali seminggu. Namun dia terkejut tahu lawan kali ini adalah dosen ekonomi di universitas. Pria ini punya
kartu bank cerdas buat uang dan simpanan jadi gadis imut berolahraga gila. Hasilnya, jumlah simpanannya bertambah. Tetapi agar ambil uang, dia harus ikut pertarungan setiap minggu. Yang bertarung adalah gadis imut di kartu mereka, yang juga dikenal pelayan. Mereka berdua menyerang pakai uang, dan trik kecil bisa habiskan 100.000. Tetapi jika berhasil kalahkan lawan, dia bisa bawa semua asetnya. Yu He adalah seorang yang kuat di desa pemula. Dan untuk melawan dia, sistem mengatur lawan yang merupakan dosen keuangannya di universitas. Dosen itu datang ke sini mencari uang susu. Dia dan istrinya punya 2 anak. Anak ketiga segera lahir. Jadi dia tidak menunjukkan belas kasihan, menyerang muridnya dengan keterampilan. Phil, racun. Hari ini, modelku sudah selesai, aku menang langsung. Seberkas racun menyusup ke tubuh Yu He, dan mata uang yang membentuk citra pertempurannya dengan cepat terdevaluasi, tidak lama lagi akan dibeli oleh dosennya. Untungnya Matthew, pelayannya, menghalangi di depannya dan memberikan saran kepada sang pemula. Kabra, sabu. Itu miliknya. Yang disebut pelayan sebenarnya hanya menjual sebagian saham. Saat itu, kebetulan ada seorang tokoh besar di sampingnya, dia melambaikan tangan dan membeli DGN 50 juta. Setelah dana masuk, kekayaan Yu He langsung membengkak. Saat itu, dia menyerang lebih dulu, mengeluarkan skill E, untuk memberikan pertunjukan kembang api kepada dosennya yang terkasih. Dia sudah lama ingin melakukan ini, hanya tidak tahu apakah dia akan gagal di ujian akhir. Dosen yang kalah tidak akan terluka, dia hanya akan diambil kembali. Dari uang yang didapat, Yu He awalnya tidak merasa bersalah. Namun, keesokan harinya, dosen itu mengundangnya untuk makan malam. Tidak ada maksud lain, hanya ingin tahu mengapa Yu He ikut dalam pertempuran aset. Aku datang untuk istri dan anakku, lalu kamu untuk kamu. Kata-kata itu membuat dosen mengepal tangan. Dia bilang, Yu He menang bukan karena kekuatan, tapi karena bantuan tokoh besar. Tanpa tokoh itu, kamu akan kehilangan sesuatu yang penting. Yu He berpikir, bukankah itu hanya uang? Saat itu, istri dosen masuk. Yu He terkejut, melihat perut istri yang dulu hamil kini datar. Ketika ditanya, dia kaget mendengar mereka tak pernah punya anak. Orang itu kembali kemarin malam. Lalu bagaimana dengan anak itu? Orang ini sudah kembali kemarin malam, bagaimana dengan anak itu? Kemana semua orang? Mereka berisik. Setelah kejadian itu, dosen menjelaskan bahwa uang untuk membesarkan anak berasal dari jalan keuangan, yang kini ingin menariknya kembali. Dosen Shi, dengan tenang, menyadari bahwa meskipun Yu He dibunuh, anaknya takkan kembali, jadi lebih baik membiarkannya hidup, agar ada yang mengenang anaknya. Yu He memahami jalan keuangan dan bertekad menghancurkannya di masa depan. Seorang mahasiswa di asrama melihat kartu banknya berbicara, meminta. Dia juga bilang, buatkan aku sedikit juga. Anak laki-laki itu mencoba memberinya sedikit, dan hasilnya keesokan harinya saldo di kartu langsung bertambah 100. Ternyata di dunia masa depan, simpanan di kartu orang-orang diwujudkan melalui teknologi AR. Tidak hanya bisa dibesarkan, tetapi juga bisa direbut melalui pertempuran. Yu He menggunakan cara ini, di usia muda sudah bisa menghasilkan 3.000 sebulan. Bahkan untuk sarapan biasa dia harus menambahkan 2 telur. Jelas sekali bisa merasakan tatapan diri dari teman-temannya yang membenci orang kaya. Namun, kemarin, Yu He secara tidak sengaja mengalahkan wali kelasnya dalam pertempuran, merebut semua simpanannya. Kamu telah mendapat. Awalnya dia mengira ini hanya pertandingan persahabatan, dan setelah selesai dia akan mengembalikan uangnya. Namun, ketika sampai di rumah dosen, dia menemukan bahwa kedua anak dosen sudah tidak ada, dan istri dosen yang beberapa hari lalu masih hamil juga hilang. Saat itulah dia menyadari bahwa kalah dalam pertempuran bukan hanya soal kehilangan uang, karena masa depan seseorang juga dihitung sebagai aset. Jadi, ketika bagian uang itu dipotong, masa depan orang itu juga akan menghilang. Untuk mengatasi pengaturan yang memakan korban ini, baru-baru ini muncul sebuah serikat yang disebut pengembalian nol, terdiri dari sekelompok elit di dunia nyata, berusaha meminimalkan dampak pertempuran di dunia nyata. Caranya adalah, setiap kali ada yang bertarung, mereka akan menyuntikkan aset ke pihak yang kalah, memaksa kedua belah pihak untuk berakhir imbang. Kenapa berdebat soal kebaikan? Bukankah lebih baik membesarkan gadis imut? Tapi, trik ini tidak selalu berhasil. Beberapa perusahaan yang terdaftar di dunia nyata memiliki nilai puluhan miliar, dan tidak bisa dipengaruhi dengan mudah. Jika mereka kalah, perusahaan di dunia nyata bangkrut. Selanjutnya, karyawan kehilangan pekerjaan, rantai industri terganggu, dan banyak orang biasa terdampar di jalanan. Kebanyakan dari mereka berbondong ke jalan keuangan, mencari kesempatan untuk bangkit kembali. Akibatnya, semakin banyak orang yang kalah. Yu He yang mulai menyadari kebenaran duduk termenung di bangku taman. Saat itu, uang seorang anak tertiup angin, dan ketika Yu He hendak mengambilnya, dia melihat anak itu tiba-tiba menghilang di depan. Sementara ibu anak itu seolah tidak terjadi apa-apa, langsung meninggalkan taman. Yu He teringat apa yang dikatakan oleh bos besar, bahwa masa depan seseorang terutama tercermin pada anak-anaknya. Jika suasana seperti ini terus berlanjut, generasi muda di seluruh negara akan menuju kepunahan. Pada saat kritis, Ketua Pengembalian Nol menemui Wakil Presiden Bank Sentral, berharap untuk mengambil alih utang negara, agar sistem pendidikan dan kesehatan tidak terus runtuh. Di sisi lain, dia juga meminta anggota dalam organisasi untuk terus menyuntikkan dana akuisisi, menyelamatkan perusahaan menengah hampir bangkrut. Namun, sebelum dia menggunakan strateginya, dia menerima berita terbaru bahwa tatanan jalan keuangan di suatu negara di Asia Tenggara telah runtuh, dan badai global mendekat. Ini mungkin satu-satunya kali dalam anime yang menggunakan bahasa Shanghai yang otentik. Kerangka merah jumlah 293, jangan bangkit terus seperti ini.
Yang membuat Shanghai begitu tegang adalah badai keuangan yang melanda dari Asia Tenggara pada tahun 1997. Sebuah negara pulau menjadi yang pertama jatuh, dan jalan keuangan mereka dinyatakan bangkrut. Simpanan banyak orang terkunci di bank, gedung-gedung komersial pun satu persatu runtuh. Dan semua ini terlihat secara makro, sebagai negara yang tiba-tiba menghilang dari peta. Untungnya, dampak badai di Shanghai tidak terlalu besar. Namun dia langsung tiba di pulau di tepi hutan. Di sini, nasibnya tidak seberuntung itu. Anak-anak yang sebelumnya bermain riang di taman, tiba-tiba berubah menjadi pengemis tua. Selanjutnya, di jalan pejalan kaki dan ruang kelas sekolah dasar, populasi muda semakin cepat berkurang, digantikan oleh masyarakat yang sudah tua dan terbebani. Di saat-saat krusial, seorang pria tiba di pusat aktivitas ekonomi nasional, jalan keuangan. Di atasnya melayang sebuah koin raksasa, yang biasanya tidak diperhatikan orang, tetapi sebenarnya itu adalah mesin pencetak uang tingkat nasional. Pria itu memanfaatkan hak akses kartu hitamnya, mempertaruhkan masa depannya selama 20 tahun, dan mencetak uang hingga ratusan miliar menggunakan mesin pencetak uang, selalu mentransfernya ke hak Sweden. Selanjutnya, dimulailah, Kau menyusulkan penjualan. Di bawah operasi ini, harga saham nasional bangkit, dan tsunami finansial terhalang di perbatasan, tetapi aset pria itu habis. Meskipun menggadaikan masa depannya dengan membeli obligasi pemerintah, masa depannya sama dengan masyarakat. Tak lama, tokoh utama dan He menyadari ada yang salah. Banyak uang gelap masuk pasar, tercampur dengan mata uang normal, tetapi nilainya hanya 1/10. Saat itu, dia masih belum mengerti apa artinya. Tetapi ketika berkunjung ke rumah teman perempuan, dia menemukan bahwa dirinya yang biasanya ceria kini tampak lesu. Ibunya mengatakan bahwa dia telah menjadi pengasuh. Tetapi karena jumlah bayi yang baru lahir semakin sedikit, dia menghadapi ancaman pemecatan. Dan di negara lain pun situasinya tidak jauh berbeda. Banyak orang tidak memiliki pekerjaan. Untuk mengatasi krisis global ini, Amerika Serikat memutuskan untuk turun tangan, sama seperti pria itu, dengan giat mencetak uang dan memberikan dukungan valuta asing kepada negara lain. Tetapi ini juga akan menyebabkan inflasi lebih lanjut dan serangkaian kerugian. Akhirnya kembali lagi ke pulau. Laser C ditarik karena krisis keuangan Amerika Utara. Pria itu mengeluarkan kartu hitamnya lagi, memerintahkan pencetakan uang lebih cepat, bersiap menghadapi inflasi. Keesokan harinya, uang disebar di udara. Orang Jepang terbangun, rekening mereka bertambah 1 miliar. Helikopter menyebar uang. Orang-orang senang, tak sadar ini pertanda kehancuran. Penyebaran uang 3 hari, ton yen mengalir, inflasi parah, orang butuh kotak uang untuk makanan, bank ditutup. Orang dengan beras jadi berharga, pria itu tukar asetnya jadi beras, jadi terkaya. Uang bukan tujuannya. Krisis finansial membuat bos politik cetak uang, meredakan krisis, berdampak masa depan, anak-anak sekolah jadi pengemis. Sekarang cetak uang lagi, pria, orang paling berharga adalah yang punya beras. Pria itu tukar semua aset jadi beras, terkaya. Uang bukan tujuannya. Krisis finansial buat bos politik cetak ribuan miliar uang. Redakan krisis sementara, tapi buruk ke masa depan. Anak SD di taman jadi pengemis. Kini dia cetak uang lagi. Pria itu coba hentikan dengan devaluasi yen akibat inflasi. Uang bos jadi sampah. Di jalan keuangan, kekuatan tempur turun. Yuhe bisa kalahkan bos dan cegah kehancuran. Pertarungan final mulai. Kedua pihak panggil pelayan. Uang jadi senjata. Bos aman dengan mesin cetak. Tiap serangan 10 miliar. Pedang 60 meter sapu arena. Yuhe kehilangan uang. Bos panggil pelayan terkuat. Di jalan keuangan, kekuatan tempur juga akan menurun drastis. Saat itu, mengirimkan tokoh utama Yuhe bisa mengalahkan bos itu dan mencegah dunia dari kehancuran. Pertarungan final pun dimulai. Kedua belah pihak memanggil pelayan mereka masing-masing, menggunakan uang sebagai senjata serangan. Sementara bos yakin punya mesin uang, tiap serangan setara 10 miliar, dan dengan pedang 60 meter, dia menyapu arena. Yuhe rugi besar. Bos memanggil pelayan terkuatnya dengan sekali busa milik. Hampir saja ikan dan burung bangau itu terbelah dua. Dan segera setelah itu, muncul jurus pamungkas dari bos. Blokade ekonomi yang sedang berlangsung saat ini. Saat Yuhe bersiap untuk menyerang kuat, tiba-tiba Q mengeluarkan gelombang cahaya yang membuat kedua orang itu terhenti di tempat. Jurus bos ini disebut blokade ekonomi, yang dalam konteks nyata berarti menghentikan semua aktivitas ekonomi. Saat itu, Yuhe seperti terjebak dalam waktu, hanya bisa pasrah. Ketika bos hampir menyerang, mata pisau hancur jadi uang kertas. Karena inflasi parah, uang jadi kertas sampah tak bisa dipakai. Mereka kehilangan kemampuan menyerang ekonomi. Dukungan pelayan tak bisa dipakai. Pertarungan beralih dari senjata ke bebas. Yuhe melancarkan serangan berapi-api, memaksa bos menyerah. Kartu di tangannya jadi kartu hitam seperti bot. Memberinya kendali mesin cetak uang. Dia membalikkan mesin cetak uang dan menarik kembali uang yang tak seharusnya ada. Menebus masa depan dunia ini,